Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Aspari SS, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Putri Nur Amalia dari program studi S1 Akuntansi dengan NIM 632400104 UBSI Kaliabang. Izin menjawab pertanyaan untuk tugas yang sudah Bapak berikan di MyBest. Pertanyaannya adalah menjelaskan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang mendalam, menjadi dasar bagi etika, perilaku masyarakat, dan sistem pemikiran yang berisi nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan. Menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Atau Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga berfungsi sebagai sistem filsafat yang mendalam. Konsep ini tidak hanya berisi nilai-nilai ideologis, tetapi juga mencerminkan pandangan filosofis yang menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan masyarakat. Pancasila merupakan hasil pemikiran pendiri bangsa Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat sendiri memiliki pengertian menurut arti katanya. Kata filsafat itu dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosofia terdiri dari kata phil, artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Nah, lalu pengertian filsafat Pancasila sendiri, filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara singkat sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Aliran-aliran filsafat sendiri ada 4. Yang pertama, bersifat rasionalisme, mengagungkan akal. Terus yang kedua ada bersifat materialisme, mengagungkan materi. Yang ketiga ada bersifat individualisme, mengagungkan individualitas. Yang keempat, ada bersifat hedonisme, mengagungkan kesenangan. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan. Berikut adalah bidang atau aspek penyelidikannya. Yang pertama, ada dasar ontologis. Pancasila mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan makna eksistensi manusia dan alam semesta. Ini menunjukkan hubungan spiritual antara manusia dan penciptanya, serta memberikan tujuan hidup yang lebih tinggi. Yang kedua, ada dasar epistemologis. Nilai-nilai dalam Pancasila menggambarkan cara pandang masyarakat Indonesia terhadap kehidupan, termaksud hakikat manusia, hubungan antar individu, dan tata sosial. Pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila membantu membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, ada dasar aksiologis. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sila kemanusiaan, mendorong penghargaan terhadap sesama. Sementara sila keadilan sosial menekankan pentingnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ini berfungsi sebagai pedoman untuk bertindak etis. Yang keempat, ada harmonisasi nilai. Pancasila menciptakan keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan umum. Ini mengajarkan pentingnya toleransi dan kerjasama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Yang kelima, ada filsafat praksis.
Pancasila tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan, pendidikan, maupun interaksi sosial, menunjukkan relevansinya sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu ada definisi dan asal-usulnya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau 5 asas. Ia merupakan hasil dari perenungan mendalam para pendiri bangsa, yaitu the founding father, yang berusaha menggali nilai-nilai dasar untuk membentuk identitas dan ideologi negara Indonesia. Kancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang menjadi substansi ideologi negara. Karakteristik Pancasila sebagai filsafat, yang pertama ada koherensi. Setiap sila dalam Pancasila saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain. Misalnya, penerapan sila pertama tentang ketuhanan harus diimbangi dengan sila-sila lainnya untuk mencapai keseimbangan dalam berperilaku. Yang kedua ada menyeluruh. Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dari hubungan individu dengan Tuhan, sesama manusia, hingga dengan negara. Yang ketiga, mendasar. Nilai-nilai dalam Pancasila dirumuskan berdasarkan tata kehidupan manusia yang fundamental, mencakup aspek teologis, antropologis, metafisik, demokrasi, dan keadilan. Nah, yang keempat ada spekulatif. Sebagai produk pemikiran filosofis, Pancasila lahir dari diskusi panjang dalam sidang BPUPKI, mencerminkan pemikiran kritis dan rasional tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Filsafat Pancasila memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai landasan ideologis negara, menjadi pedoman dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. Yang kedua ada pemersatu bangsa, mendorong toleransi dan keragaman di tengah masyarakat yang multikultural. Yang ketiga ada panduan etika dan moral, memberikan prinsip-prinsip moral yang menghormati martabat manusia. Yang keempat ada dasar pendidikan nasional, menjadi bagian integral dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter generasi muda. Pancasila sebagai filsafat memiliki beberapa ciri, di antaranya yaitu yang pertama ada sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Yang kedua ada Pancasila menggabungkan aspek-aspek filosofis dengan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketiga, Pancasila dapat menjadi penopang yang kuat sebagai way of life untuk mengatur tata cara berpikir dan bertingkah laku secara seimbang dan harmonis. Contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, menghormati perbedaan agama dan budaya, yaitu tercantum dalam yaitu sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua, melibatkan semua anggota keluarga dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai bentuk musyawarah. Nah, yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai kerangka pemikiran filosofis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai filsafat hidup memberikan kerangka nilai yang mendasari perilaku dan keputusan masyarakat Indonesia, menciptakan identitas dan jati diri bangsa, serta menjadi pedoman dalam mencapai tujuan bersama. Sekian atas jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak untuk Bapak Aspari SS selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk menonton dan mendengarkan penjelasan atas jawaban yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.